hari ini aku akan jelasin tentang beasiswa LPDP untuk master degree di Finland. Ini sedikit profil aku aja sih yang tadi juga udah disebutin ya. Aku S1 di Universitas Indonesia, ilmu komputer, terus sempat kerja juga di Blibli sebagai software engineer, terus sekarang lanjut S2 di University of Helsinki, Master of Computer Science. Nah, lanjut, jadi untuk beasiswa LPDP itu untuk S2 itu sebenarnya ada banyak banget skemanya gitu. Yang pertama ada beasiswa reguler, itu beasiswa umum yang biasa. Jadi yang untuk mahasiswa untuk S1 yang ingin lanjut S2 di dalam negeri dan di luar negeri. Terus yang kedua itu juga ada beasiswa co-funding, itu buat beasiswa yang, jadi misalkan kamu punya beasiswa lain, terus tapi misal let's say beasiswanya itu cuma dari kampus doang gitu, terus kamu butuh beasiswa tambahan dari LPDP buat biaya hidup kamu, itu kamu bisa daftar yang co-funding. Terus yang ketiga ada beasiswa perguruan tinggi dunia, itu beasiswa buat kampus-kampus top 10 dunia kayak Harvard, Oxford, dan kawan-kawan gitu. Terus ada juga beberapa skema beasiswa lain, kayak contohnya entrepreneurship, afirmasi, targeted, dan untuk dosen gitu. Tapi aku nggak akan bahas itu di sini karena di luar skopnya gitu. Terus untuk yang beasiswa reguler, jadi itu di tahun 2021 kita bisa daftar ke perguruan tinggi yang ada di daftar perguruan tinggi LPDP. Dan di daftar perguruan tinggi LPDP di Finlandia itu yang terdaftar cuma saat ini baru 2 universitas aja, yaitu yang pertama University of Helsinki dan yang kedua Aalto University untuk semua jurusan. Jadi sayang banget kalau sekarang sih belum kebuka untuk universitas-universitas lain gitu. Terus ada 2 macam juga caranya untuk daftar yang beasiswa reguler ini. Yang pertama, kamu udah punya LOA duluan, LOA unconditional. Syaratnya cuma yang pertama pastiin LOA unconditional itu terdaftar di perguruan tinggi LPDP, yaitu yang University of Helsinki atau Aalto University. Dan yang kedua, pastikan waktu intake-nya sesuai dengan peraturan LPDP. Gitu. Atau kalau kamu belum punya LOA unconditional sebelumnya, bisa pakai jalur yang tanpa LOA unconditional. Jadi kamu daftar LPDP-nya dulu, baru habis itu kamu pilih 3 perguruan tinggi, bisa campur dalam negeri atau luar negeri, yang penting jurusannya itu sama atau sejenis. Terus dokumen apa aja yang perlu disiapin buat daftar LPDP? Yang pertama itu KTP, terus yang kedua itu ya sertifikat bahasa, bisa TOEFL atau IELTS. Kalau misalkan TOEFL, IBT 80, terus yang akademik 58, yang IELTS minimal 6,5. Terus yang ketiga, butuh surat rekomendasi juga. Kalau udah bekerja berarti surat rekomendasinya dari atasan. Kalau belum berarti bisa dari akademisi yang di kampus sebelumnya gitu. Terus ijazah S1 ada minimal IPK juga, yaitu minimal IPK-nya 3 dari 4. Terus transkrip nilai, terus surat pernyataan sesuai format LPDP, ini nanti bakal dikasih ketika kamu daftar, sama ya LOA-nya kalau ada gitu. Terus benefit apa aja sih kalau kamu dapat LPDP itu? Yang pertama itu biaya pendidikan. Jadi biaya pendaftaran, SPP, tunjangan buku, penelitian, tesis, seminar, publikasi itu semua di cover. Terus kamu juga dapat biaya pendukung seperti biaya transportasi dari Indo ke Finland, terus aplikasi visa, residence permit, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, dan biaya keadaan darurat. Kayak gitu. Terus ini buat lengkapnya bisa langsung buka aja di websitenya LPDP. Buat bisa baca juga panduan buku panduan LPDP-nya gitu. Nah, terus
Kalau tahapan LPDP, jadi berdasarkan pengalaman aku sendiri di tahun 2021 ini, jadi aku ikut LPDP yang tahun 2021 ini di bulan Juni, terus masuk kuliah di September 2021. Tahapannya itu ada 3. Yang pertama ada seleksi administrasi, terus yang kedua ada seleksi substansi, akademik dan kebangsaan, dan yang terakhir ada seleksi wawancara. Nah, di seleksi administrasi itu tahapannya itu yang pertama upload dokumen-dokumen tadi, terus ada beberapa isian kayak formulir gitu, kayak tentang penilaian diri kita, terus ada CV juga, tapi dalam bentuk isian gitu, jadi kayak riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat penghargaan kayak gitu, terus harus bikin juga esai komitmen kembali ke Indonesia dan kontribusi pasca studi sesuai dengan jurusan yang kamu ambil gitu. Terus yang kedua itu ada seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Ini juga tesnya itu online, via online. Nah, bentuknya itu yang substansi akademik itu mirip kayak psikotes gitu. Jadi ada soal-soal matematika, bahasa, dan logika kayak gitu. Terus yang tes kebangsaan itu kayak tes psikologi tentang kayak nasionalisme kamu gitu sih, basically. Nah, terus, maaf, ini yang terakhir harusnya seleksi wawancara. Maaf banget, lupa diganti. Itu range waktunya rata-rata itu 30 menit sampai 1 jam. Terus ada 2 orang pewawancara, itu akademisi sesuai jurusan yang kamu ambil, dan psikolog. Terus wawancaranya juga pakai 2 bahasa, bahasa Indonesia dan Inggris. Nah, yang ditanyain itu sesuai seputar kayak diri kamu, terus motivasi diri, ngapa daftar LPDP, terus rencana studi dan rencana kontribusi. Gitu. Nah, terus ini sedikit tips dari aku berdasarkan pengalaman aku kemarin pas daftar. Jadi menurut aku yang paling penting pertama itu just be yourself, be confident. Karena setiap orang itu kan pengalamannya beda-beda, pengetahuannya beda-beda, strength and weakness-nya beda-beda gitu. Jadi bikin supaya kayak esai kamu tuh nunjukin diri kamu gitu, supaya kelihatan kayak integritas dan sincerity kamu gitu dalam mendaftar LPDP ini gitu. Terus yang kedua juga be honest. Jadi saran menurut aku jujur aja gitu. Kayak for example kayak aku jujur banget kemarin tentang kekurangan aku gitu, dan menurut aku selama kamu bisa jelasin gitu apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kekurangan kamu gitu, aman-aman aja sih gitu. Terus yang ketiga itu be clear with your vision. Jadi menurutku ini juga penting karena menurut aku LPDP itu nyari orang yang jelas gitu. Setelah pasca studi itu kamu mau ngapain sih ke Indonesia gitu. Makanya esai kontribusi pasca studinya itu dibikin serinci mungkin yang kamu bisa. Kayak ini juga kayak tips yang keempat, serinci mungkin yang kamu bisa. Jadi kayak benar-benar kamu tuh bisa definisiin gitu setiap di tahun pertama kamu setelah pasca studi itu kamu mau apa, di tahun kedua pasca studi itu kamu mau apa gitu. Jadi kalau misalkan kamu bisa jelasin itu tuh pihak LPDP tuh bisa lebih yakin gitu untuk milih kamu gitu. Terus yang kelima itu di esainya saran aku bisa dimasukin data juga tentang permasalahan Indonesia saat ini yang mau kamu solve gitu. Terus juga di-review dan di-proofread esainya dan mastiin esainya itu tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diminta dalam esainya. Dan yang terakhir menurutku juga punya research experience atau kontribusi dalam bidang apapun bisa membantu sih kayak gitu. Udah sih kalau dari aku itu aja. Thank you. Thank you Kak Faya untuk presentasinya mengenai LPDP. Jika seandainya ada pertanyaan mengenai proses
LPDP, serta juga jika seandainya ada pertanyaan juga kepada Kak Ava sendiri, mungkin bisa ditanyakan lewat Q&A-nya supaya kita bisa baca dan kita bisa tampung nanti ya. Sebetulnya sih baru ada satu ya yang ya ada pertanyaan, dan mungkin karena kita masih ada waktu, mungkin kita jawab saja ya sekarang. Kak Faria, apakah IP di bawah 3 itu masih bisa dapat beasiswa LPDP? Kalau untuk itu aku nggak yakin sih, soalnya itu emang minimum IPK standarnya. Tapi menurut aku, kalau aku pribadi ya, kalau misalkan IP aku di bawah 3, aku bakal coba tetap daftar aja sih. Kayak nothing tulus gitu. Dan menurut aku kalau misalkan dari segi lainnya aku memenuhi gitu, kayak IELTS-nya, terus kayak kontribusi aku banyak, terus punya research experience gitu, dan bisa nunjukin kalau aku emang nantinya bisa berkontribusi gitu pas studi. Menurut aku coba aja sih gitu. Oke. Dan menurut Kak Faya, LPDP itu bisa nggak ceritain pengalaman Kak Faya dulu waktu mau apply LPDP-nya itu kayak gimana? Jadi waktu interview prosesnya itu how did you feel gitu kan? Siapa tuh supaya para partisipan yang lainnya yang tertarik ada gambaran nantinya nanti prosesnya seperti apa dan experience firsthand-nya kayak gimana gitu. Oke, kalau aku kemarin itu aku kebetulan alhamdulillah keterima di University of Helsinki duluan, itu di bulan Maret. Jadi aku udah punya LOA-nya, tapi aku masih cari beasiswanya gitu kan. Barulah di bulan Juni itu sebenarnya aku dikasih tahu temenku gitu kalau LPDP buka gitu. Soalnya kan tahun lalu LPDP itu bukanya cuma untuk yang perguruan tinggi dunia gitu kan. Jadi aku sebenarnya tahun ini nggak berekspektasi gitu kalau LPDP itu buka, tapi ternyata alhamdulillahnya dia buka untuk yang banyak yang beasiswa reguler yang untuk banyak universitas di dunia gitu, dan alhamdulillahnya juga University of Helsinki termasuk gitu dalam situ. Terus akhirnya aku daftar. Terus aku baca di buku panduannya gitu, kalau paling cepat itu untuk intake September 2021 gitu. Jadi kan masih sesuai sama LOE-ku. Jadi kenapa itu aku daftar beasiswa LPDP yang lewat jalur LOE gitu. Terus untuk yang tahap pertamanya sih, karena biasanya kan kalau kita daftar universitas, rata-rata dokumen-dokumennya itu udah ready gitu kan ya. Jadi cuma dokumen-dokumennya mostly cuma ya tinggal di-upload aja sih. Terus yang agak kesulitan itu bikin esai sih. Karena esainya lumayan panjang, 1.500 kata gitu. Terus kan harus sedetail mungkin gitu ya tentang apa yang mau kamu lakuin di Indonesia pasca studi gitu. Terus menurut aku formula paling gampang itu untuk kontribusi pasca studi itu ngegabungin apa yang kamu suka dan apa yang kamu pelajari sih. Jadi kayak yang kamu tertarik itu apa, yang kamu suka itu apa, dan yang kamu pelajari di S2 itu apa. Terus kamu gabungin dan gimana itu bisa berkontribusi untuk Indonesia gitu. Menurut aku kayak gitu. Jadi kemarin aku pakai formula itu, jadi let's say yang aku suka itu main game, terus yang aku interest itu edukasi, terus yang aku pelajari di S2 itu ilmu komputer. Jadi cukup nyambung, kontribusinya itu yang membuat edukasi menjadi menyenangkan gitu dengan teknologi yang aku pelajari di S2 kayak gitu. Terus juga aku minta tolong sih sama temen aku, ada dia alumni LPDP juga gitu. Aku minta tolong review, minta tolong proofread gitu. Terus dia bilang coba ditambahin data gitu dalam esainya gitu supaya lebih meyakinkan gitu. Udah aku tambahin. Terus
udah akhirnya udah selesai esainya, terus aku submit. Nah terus kayak sekitar seminggu kemudian itu udah muncul sih hasilnya gitu, kalau kita lolos tahap 1 atau enggak. Terus alhamdulillah lolos. Jadi tahap kedua itu yang tes seleksi akademik dan kebangsaan gitu. Nah terus yang tes seleksi kebangsaan itu baru sih menurut aku. Kayaknya tahun lalu tuh nggak ada. Soalnya aku nanya ke semua teman-teman aku itu tes seleksi kebangsaan tuh ngapain sih? Terus kata mereka nggak tahu, kok nggak ada gitu. Oh iya gitu. Terus aku pikir dari namanya gitu kan itu kayak mungkin kayak PKN kali ya, kayak DPR, MPR, Pancasila dan segala macam kayak gitu. Terus aku udah belajar, terus ternyata soalnya jauh ya. Ternyata soalnya kayak lebih ke kayak soal wawancara gitu sih, psikologi gitu, kayak tentang nasionalisme kamu, kayak kayak gimana sih sikap kamu ketika ada perbedaan pendapat dengan anggota yang beda suku kayak gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya sangat jauh dari PKN dan Pancasila ya. Maksudnya itu apa ya? Kayak lebih ke pengamalan nilai-nilai Pancasila kali. Kayak gitu. Terus udah habis itu nanti kayak seminggu kemudian juga muncul skornya gitu. Terus alhamdulillah lanjut ke yang seleksi wawancara. Nah, terus nanti di seleksi wawancara itu kamu bakal dikasih tanggal hari apa wawancaranya, terus kelompok berapa. Jadi bentuk wawancaranya itu lewat Zoom sih, wawancara lewat Zoom. Terus itu nanti ada 2 orang yang bakal nanya-nanyain kamu. Itu ada satu itu akademisi dari bidang yang kamu ambil. Jadi kok contoh aku kan ilmu komputer, jadi akademisinya itu dari bidang teknologi juga gitu sama-sama. Terus sama satu lagi itu psikolog gitu. Nah terus menurut aku yang ditanya-tanyain itu wajar sih, I mean normal. Jadi kalau misalkan kamu suka baca kayak di Quora gitu, kayak beasiswa LPDP wawancaranya serem banget, terus tanyanya nyeleneh-nyeleneh, itu enggak sih, menurutku itu enggak benar. Jadi kalau sekarang kalau dari pengalaman aku wawancaranya itu yang ditanyain itu benar-benar tentang kenapa kamu daftar LPDP gitu, terus kayak motivasinya apa, rencana studinya apa, terus rencana kontribusinya apa, benar-benar enggak keluar dari skop itu gitu yang ditanyain gitu. Terus itu juga pakai 2 bahasa. Kayaknya ini tergantung sih kamu ngambil dalam negeri atau luar negeri. Jadi karena aku ngambil luar negeri, jadi 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Jadi sistemnya itu kalau misalkan wawancaranya tiba-tiba ngomong dalam bahasa Inggris, berarti kamu harus jawab dalam bahasa Inggris. Tapi kok wawancaranya nanya dalam bahasa Indonesia, itu jawabnya pakai bahasa Indonesia gitu. Terus selama wawancara sih deg-degan pasti sih. Kayak sebelum wawancara aku nggak bisa tidur deh. Karena takut kan mau ditanya apa gitu kan. Terus tapi ternyata baik-baik banget wawancaranya. Jadi nggak kayak yang menekan, terus yang galak, terus kayak dites apa gitu, kayak dipotong-potong jawabannya gitu, enggak sih. Jadi normal-normal aja, baik banget gitu. Terus kalau yang psikologi itu nanyanya lebih ke kayak tentang diri kamu sih, kekurangan, kelebihan, terus pengalaman yang membanggakan, pengalaman yang tidak membanggakan, kayak gitu-gitu. Gimana cara kamu menghadapi diri ketika stres, ketika hal nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kayak gitu-gitu. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan seputar itu gitu sih. Terus kalau udah selesai seleksi wawancara, nunggu sekitar seminggu atau 2 minggu gitu untuk lihat hasilnya, dan alhamdulillah keterima sih gitu. Gimana sih? Oke, terima kasih Kak Faya untuk ceritanya, benar-benar membantu. Kelihatannya memang sangat digambarkan sekali ya waktu masuk, waktu apply-nya, tesnya, interview-nya, dan pada saat akhirnya udah bisa menghela napas, alhamdulillah gitu kan, bisa langsung lanjut. Oke,
Ya, Kak Faya, ada beberapa pertanyaan juga yang di Q&A. Mungkin Kak Boleh. Faya bisa bantu type answer juga. Nanti kalau Oke. ya, dan nanti kita juga akan menampung pertanyaan-pertanyaan juga nanti untuk Q&A sisi akhir. Jika seandainya ada partisipan yang ingin bertanya lebih lanjut, mohon ditanyakan di Q&A, bukan di chat ya. Nanti kalau di chat bisa agak ketimbun. Mm-mm. Oke, thank you Kak Faya.